warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, dengan melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ada 5 gambar. Silahkan kalian perhatikan. Ada beberapa gambar yang menandakan bahwa mereka sedang melaksanakan sujud. Ada pula gambar bencana alam seperti gempa bumi, dan ada sebuah kecelakaan. Yang pertama adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kenikmatan dan kita terhindar dari bahaya. Selain kita mengucapkan ungkapan syukur kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur hukumnya sunnah. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Apa sih sebabnya? Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, sebab yang kedua adalah ketika kita terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah. Terus apa yang menjadi penyebab kita melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, contohnya ruku ataupun sujud. Yang kedua, ketika kita ragu jumlah rakaatnya berapa. Yang ketiga, lupa tidak membaca doa qunut. Ini bagi yang terbiasa membaca doa qunut. 4, kita lupa tidak membaca tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan dalam jumlah rakaat sholatnya. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan ketika kita mendengar ataupun kita membaca ayat-ayat sajdah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Syarat pelaksanaan sujud tilawah ini ada 3. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Quran Surat Fusilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyirah ayat 21, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Ada cara melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah berdiri menghadap ke arah kiblat, niat di dalam hati untuk melaksanakan sujud syukur. Niatnya bagaimana? Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang keempat, sujud 1 kali dan membaca doa 1 kali. Doanya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi ini ada dua. Yang pertama dilakukan di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Di dalam sholat, apabila selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, lalu sujud untuk melakukan sujud sahwi, membaca doanya 3 kali. Kemudian duduk seperti duduk di antara dua sujud, membaca doanya juga sama. Terus kemudian sujud lagi, sujud yang kedua sama bacaannya dan membaca 3 kali. Setelah itu duduk, kemudian melanjutkan rukun sholat yang selanjutnya adalah salam. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. Untuk cara yang pertama di luar sholat, yang pertama adalah berdiri menghadap ke arah kiblat, berniat untuk melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud 1 kali dan bacaannya juga 1 kali, membaca salam. Ketika di dalam sholat, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, kemudian langsung berdiri lagi dan melanjutkan rukun sholat yang selanjutnya. Hikmah pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, memperoleh kepuasan batin, terus memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.